Halo selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus kasus Sambo. Hari ini akan kembali digelar sidang lanjutan dari perkara obstruction of justice bersama saya Ken Ane. Dan pemirsa, untuk mengawali kabar khusus hari ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Akhir Nasution yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Akhir, untuk agenda hari ini bagaimana persiapan yang sudah terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, kan Anda dan juga pemirsa, untuk agenda persidangan obstruction of justice hari ini ada dua agenda sidang yang akan dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama, pada pukul 9 pagi akan berlangsung sidang obstruction of justice untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sementara di ruang sidang 3 nanti akan berlangsung sidang obstruction of justice untuk terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto. Untuk agenda sidang dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini akan menghadirkan 13 orang saksi yang sebagian besar merupakan berasal dari Polres Jakarta Selatan. 3 dari 13 tersebut merupakan saksi yang tidak hadir pada minggu lalu, yaitu atas nama Seno, kemudian Alianto dan juga Afung. Seno merupakan ketua RT di kawasan Duren 3, Alianto merupakan pegawai harian lepas dan juga Afung merupakan pengusaha CCTV yang kemudian mengurusi pergantian CCTV atau DVR di kawasan Duren 3. Sementara untuk anggota Polres Jakarta Selatan, salah satu yang akan hadir berdasarkan informasi yang kami dapat dari pengacara terdakwa adalah Ridwan Soplangit, di mana Ridwan Soplangit ini merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, di mana dia merupakan salah satu orang yang pertama tiba di TKP pembunuhan Duren 3 ketika ditelepon oleh Verdi Sambo di kawasan Duren 3. Ridwan Soplangit juga merupakan orang yang CCTV di rumahnya kemudian diminta oleh AKP Irfan Widianto DVR-nya untuk kemudian diamankan. Tentu nanti akan kita saksikan bagaimana kesaksian yang akan disampaikan oleh Ridwan Soplangit. Selain itu juga Ridwan Soplangit bersama AKBP ataupun Kombes Agus Nurpatria dan juga Cuk Putranto menonton bersama-sama rekaman CCTV yang diamankan dari 3 titik di kawasan Komplek Duren 3. Dan memang inilah nanti yang akan digali oleh majelis hakim yang akan dipimpin Ahmad Sual terhadap 13 orang saksi yang akan memberikan keterangan di hadapan persidangan. Tentu kita masih ingat dalam persidangan minggu lalu, dalam persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, ada 7 orang saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Kita masih ingat ketika itu terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sempat meng-counter keterangan disampaikan oleh Kombes Ari Cahya ataupun Aceh yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ataupun tidak mendengar adanya perintah untuk men-screening ataupun mengumpulkan CCTV di kawasan Kompleks Duren 3. Mendengarkan keterangan itu, kemudian Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria mengatakan bahwa Kombes Ari Cahya pada tanggal 8 Juli 2022 setelah terjadinya pembunuhan di kawasan Duren 3 berada di carport dan mendengarkan instruksi yang disampaikan oleh Verdi Sambo untuk kemudian melakukan screening terhadap CCTV. Bahkan ketika pun ditelepon ketika Kombes Ari Cahya ini berada di Bali, ia mengatakan, Hendra Kurniawan mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Aceh ataupun Ari Cahya untuk kemudian melakukan screening CCTV. Maka ketika itulah kemudian Ari Cahya Purnama menugaskan anak buahnya AKP Irfan Widianto untuk bertemu dengan Agus Nurpatria untuk kemudian berkeliling dan melihat dan melakukan screening CCTV. Ada sekitar 20 CCTV yang di-screening oleh Irfan Widianto bersama dengan Agus Nurpatria sampai dengan mengumpulkan 3 DVR yang 2 berada di lapangan basket ataupun di pos satpam dan 1 lagi ada di perumahan dari mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Inilah kemudian peristiwa yang menarik pada persidangan minggu kemarin antara adanya silang pendapat dalam memberikan keterangan antara Kombes Ari Cahya dan juga terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Tentu kalau kami pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih dilakukan sejumlah persiapan, awak media ini sudah mulai berdatangan dan masih menunggu kedatangan dari para terdakwa yang datang dari baik itu dari Makobrimob Kelapa II dan juga Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri. Selain persidangan terdakwa, kita tahu pada Senin lalu Hendra Kurniawan
saat ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang etik yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian pada Senin lalu. Ia dilanggar ataupun dijerat melakukan pembuatan tercela dan melanggar kode etik profesi. Di antara terdakwa yang akan menjalani persidangan sampai dengan saat ini, dari 7 terdakwa obstruction of justice hanya tinggal 2 orang saja yang belum menjalani persidangan kode etik, yaitu AKP Irfan Widianto dan juga AKBP Arif Rahman Haribin. Tentu nanti kita akan menunggu bagaimana perjalanan ataupun prosesi pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan 13 orang saksi pada persidangan kali ini. Ken, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Akir Nasution. Kita nanti akan memperbarui informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.